Kenapa harus milih Midas HD? Kan karena saya orang serakah, jadi karena saya bisa jual mahal gitu Pak ya. Nah, ya, itu salah satu ciri orang serakah gitu. Ya harus serakah. Kalau bisa serakah kenapa tidak? Iya. Kalau bisa angkuh kenapa harus tidak? Gitu. Kadang-kadang kita harus bagi-bagi kerjaan Pak sama yang lain. Iya, ya karena kamu alirannya rada beda sama Evan gitu kan. Kalau Evan kalau bisa serakah kenapa tidak gitu. Makanya mumet dia. Itu juga keluar lagi tuh HDR. Yap. Itu yang mungkin akan lebih menjawab untuk kebutuhan para engineer artis. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Dan kali ini, wow, kita lagi ada dalam segmen bedah konser. Konser apa? Konsernya Prep. Nanti kita akan tanya-tanya apa itu Prep dan apa aja sistem yang ada di konser Prep kali ini. Dan saya lagi ada di on stage. Bisa dilihat dong. Saya ada di tenis indoor Senayan. Wow. Di belakang saya ada mixer apa? Di monitor ada mixer apa? Dan yang pasti saya lagi membelakangi stage monitor system Electro Voice. Berderet ada Electro Voice apa di sini? Dan yang pasti monitor stage-nya adalah ILX 200 Jos Gandos top Marco Top. Rapi banget shape-nya, dia bisa ada sudut yang bisa diatur sehingga tetap ketika kita berdiri kita bisa dapat vokal yang dibutuhkan. Sebelum kita bedah, kurang ajar kalau kita tidak kula nuwun sama sing bau rekso. Vendornya siapa? Nggak lain dan nggak bukan. Bocah paling tengil se-Pro Audio Indonesia. This is the one and only Evan TJM, kula nuwun. Kula nuwun, dia kabarin Ger, bagus. Oke, ini Evan TJM, nggak perlu dikenalin lagi karena ketengilannya sudah membahana. Sorry yo, iki mau kurang ajar ki langsung mencuri di tikungan, menyusup DCI gitu. Langsung masuk on stage lagi gitu ya. Ternyata sing bau reksa sudah datang. Iya Man, apa aja barang-barang yang dibawa di konser Prep ini? Kita PA sistemnya pakai RCF Pak. RCF TT plus 33A. TTL ya? TTL ya. TTL 33. Oke. MK2 yang di kanan kiri MK2, lalu front wheel-nya kita pakai MK1. Oke, saat durunge kita bablas jauh nih. Jadi ini full vendor sing handle TJM. Iya. Wah. TOP BGT pokoknya. Ra gelem rugi, Pak. Ra gelem rugi gitu. Audio, visual, lighting. Ya, berikut dengan ground-nya, toilet semua. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi sampean sedot WC terima juga enggak? Terima juga, Pak. Wes. Jadi netizen se-Indonesia Raya kalau butuh sedot WC silakan hubungi Trijaya Mandiri. Palu gada, Pak. Palu gada. Apa lu mau gua ada. Iya, gitu. betul. Ada. Komplit pol. Jadi semua jadi ya. Ya. Sampai racing segala gitu. Racing juga, betul. Wow. Top Marco Top. TJM ini salah satu mid end vendor yang nggak kaleng-kaleng nih, mulai merayap nih. Cuman merayapnya memang slowly but sure. Kenapa nggak bisa naik terlalu cepat? Karena awalnya kegedean. Betul. Kapotan, Pak. Kapotan. Lanjut lagi. Tadi kita bahas tentang main PA ya. Nanti kita bedah dong, boleh dong. Boleh. Ya. Nah, sekarang on the stage ini apa nih, Van? Yang boleh dijelasin, Van? Apa yang lu bawa untuk stage, konser Prep? Buat monitor, speaker monitor kita pakai EV semua, ELX 215 AP. ILX 215 AP. Ya, aktif power. Di 15 in ya. Kita pakai 4 aja, 2 buat di tengah, lalu samping buat side-nya. Itu buat ambience saja. Tapi kalau semua musisi nanti in-ear system semua, Pak. Jadi main artis ini ada berapa band, berapa artis, terus modelnya ini seperti apa sih Prep tuh? Main artis sih cuman Prep aja, cuman ada Prep, terus untuk opening act-nya ada si Koldiak, band dari Malang. Terus ya hari ini show-nya cuman itu aja sih Pak. Jadi opening Koldiak, lalu setelah itu langsung ditutup pakai Prep. Prep show main 1 jam 45 menit, Koldiak main 45 menit.
Oke, terus ini sekalian dong, lighting segala ini semua TJM your own atau subkon atau apa sih TJM tuh bisa provide semua gitu ya? Ada beberapa yang kita pinjam juga ke teman-teman, ada tapi hampir semua sih dari barang dari kita, Pak. Kita pakai BI K10 lightless, terus untuk BSW-nya kita pakai 470 Light Sky. Terus untuk BIM biasanya kita pakai produk sendiri itu, Pak. Kebetulan baru datengin kemarin. Apa? Jadi BIM-nya mereknya TJM itu, Pak. Wits. Iki kurang ajar iki. Wes iki mateni pangane sing dodol barang iki. Kan kita sampai harus di merek dhewe loh. Harus serakah katanya. Iya dong. Kalau bisa serakah kenapa tidak? Kalau betul. Itu BIM biasa kita main 380 itu BIM biasa. Sing di. Coba yang depan, Pak. Yang di yang atas tuh ya? Yang di tiang. Ada 1 2 3. Oh, jadi OEM ya, branding sendiri ya. Ya, itu ada 18 unit. 18 Hari ini kita pasang di sini. Yang di sini. Tapi total unit sudah punya berapa? Total unit tuh sekarang kalau BIM biasa ada 40-an, Pak. Wits. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya kalau butuh event, butuh apa, no worries. Inventory aman gitu ya. Iya. BIM-nya sampai paling gede berapa watt yang punya? 470 sih paling kita. 470 ya. BSW Light Sky. Tapi fast movingnya yang paling sering pakai yang mana, Van? Biasanya, Van? Yang 380, Pak. 380. Karena kalau yang BIM 470 ini kan biasanya untuk treatment. Jadi untuk acara-acara tertentu kayak misalnya mungkin teater, untuk konser-konser bule gini biasanya. Jadi so far sing sudah OEM selain BIM produknya apa? PAR gitu udah ada? Oh, belum. Yang OEM lagi BIM sama ini Stormy, Pak. Stormy itu lampu yang kotak ini, Pak. Oh, yang kotak ini ya. Iya. Ini sudah TJM juga ya, udah, ya? Iya, Oke. Jadi dia buat apa namanya? Buat ambience color gitu. Oh. Terus kapan mau bikin OEM-nya Evan gitu? Nanti, Pak. Nanti. Aduh. EV ini sebenarnya OEM saya, Pak. EVAN gitu. Wah, iya. Oke. Jadi aku kudu bayar royalti ya. Lah harusnya iya, cuman karena ya gak apa-apa lah Pak Yus. Iya, oke lah. Untung hopeng lah, untung konco lawas gitu ya. Iso inilah hengki-pengki lah gitu. Iya. Yang penting kan ora EVIND tuh. Oh, udah wani ngomong aku. Gitu. Selain 4 ini EV-nya berarti masih ada yang lain nggak? Nggak ada, cuman ini aja. Jadi ini untuk monitor ya. Cuman monitor. Rapi loh, Van. Ini wah, penuh iki resik tenan iki. Clean ya, Pak. Ini ya netizen ya. Ini salah satu portfolio yang bagus ya buat dicontoh ya. Jadi H-1 nggak berantakan, nggak sing semrawut, acak-adut gitu ya ini ya. Ini masuk betul-betul loading awal tanggal H- berapa? Kita masuk raging itu tanggal berarti H- hari lalu. 3, Pak, H-3. Oh, jadi ini kan besok ya, berarti 2 hari ya berarti. Ya, berarti tanggal 8 subuh, 8 dini hari kita udah masuk. Raging kita sudah masuk. Nah, nanti netizen lihat ya, kita tunjukin di footage-nya ya. Ini kondisi real, ora digawe-gawe ya, Van. Iya, benar. Jadi betul-betul real bagaimana sebuah show itu mesti dikelola dengan proper, baik secara manajerial, teknikal, tapi juga ini ambience-nya betul-betul, gua kaget juga ini, Van, sampai depannya bersih banget. Iya. Panggung bisa bersih semuanya. Kebiasa Korea kan gitu, Pak, harus bersih. Gitu ya. Wah, iya itu lebih real lagi. Lebih real ya. Sorry tadi lompat ya, tadi BIM terus ini par-par gitu ada berapa banyak? K10 hari ini kita bawa K10 itu totalnya 48, Pak. PI K10. Jadi Kak parlet kita sudah nggak pakai sih hari ini. Di sini. Gitu ya. Jadi betul-betul sudah provide TJM bisa handle semua ya ini. Bisa, ya. Pak. Iya. Oke, ini terus di rigging, kalau rigging masih subkon kita. Iya, kita pakai ini riggingnya certified, jadi kita pakai merek Mylos, Pak, aluminium. Oh, pakai Mylos. Mylos, ya. Mylos sih bagus itu. Itali ya kalau nggak salah dulu ya. Iya, Itali. Sekarang Ceko yang ini. Oh, Ceko. Ya, betul. Saya pernah tahu. Ini yang Mylos, jadi bentangan 52 cm, panjang berarti ini kan panjang tengah 16 meter. Iya. 16 meter itu memang dengan harus beban 2 ton. Iya, harus certified. Tapi meskipun ini kecil ya padahal ya. Iya, kecil. Cuma 52 cm itu, Pak, kolomannya. Iya loh, oke banget loh. Jadi Mylos itu kan yang Milos itu kan. Iya, Milos, nah, ya. ini sedulure Ovaltine. Jadi kira-kira gitu. Oh iya, SGM ya? Cadbury, Pak. Iya itu Milos, tapi memang terkenal sih itu sih dan certified bener gitu. Benar. Oke. Nah, itu di antara
par dan itu tuh apa itu? Itu koneksi? sparkular Pak. Sparkular efek kembang api yang itu Pak. Oke, ini ada berapa titik nih Van? Yuk kita gerbek Sparkular netizen ya. itu Apa yang bisa ada kita lihat di sini? 6 Pak. Oke. Saya, Ini ada kayak begini juga your inventory atau Subcon Pak. Hah? Subcon. Subcon. Iya. Oke, yo bagi-bagi berkah lah. Nah iya benar. Ojo mbok cucup kabeh gitu loh. Karena saya serakah belum nemen Pak. Ya ini tuh kembang api tapi kita nggak pakai serbuk, itu udah pakai liquid Pak. Oh. Jadi aman. Kalau misalnya tangan di sini pun dia nyembur, kita nggak ada masalah. Jadi selain proper juga safety-nya juga diperhitungkan dengan baik ya. Ya. Nah, netizen ini kelihatan ya dari belakang ini adalah front wheel dari TTL 33-nya untuk area festival gitu ya. Ya, acara festival. Oke, target penonton besok itu kira-kira berapa? 5.000 infonya Pak. Serius cukup nih Van, segini Van? Cukup tengah tribun sama standing itu 5.000. Nih ya, saya persis berdiri di tengah-tengah panggung ya. Jadi supaya bisa ngebayangin bahwa tenis indoor dengan posisi kepotong setengah loh ini ya buat panggung, dan itu bisa muat 5.000 baik di tribun teaternya maupun dengan festival. Betul. Gitu ya. Oke, yuk kita sekarang mulai bahas. Tadi kita sudah bahas tentang FOH, kita sudah bahas tentang main PA speakernya. Nah sekarang kita lihat nih, mumpung kita ada di sini, kita cek monitoring sistemnya. Permisi, nuwun sewu. Mau lihat-lihat, wah ini seru nih koneksinya nih. Van, boleh dijelasin junction box ini sistemnya piye? Jadi mixer FOH sama dia junction box ini ngirim sinyal yang ada di panggung ke mixer FOH dan mixer monitor Pak. Dengan gain analog sendiri-sendiri. Kita nggak sharing gain. Konsepnya ini digital splitter atau masih analog splitter? Analog splitter Pak. Analog. Analog splitter. Jadi ini main splitternya atau cuman? Ini main splitternya. Main splitternya ya. Kita kirim rumbai satu ke DL FOH, rumbai monitor kita kirim ke DL monitor. Oke. Nah ini mixer monitornya memang belum ada karena mereka akan bawa mixer sendiri-sendiri Pak. Oke, konsep mereka membawa sendiri-sendiri, jadi nanti ada berapa mixer yang akan digunakan? FOH akan ada 2 mixer dan monitor akan ada 2 mixer. Si prep itu dedicated, mereka mau sendiri. FOH-nya kita pakai Midas Heritage HD96. Midas HD96. Itu FOH. FOH. Itu request by them atau by counter atau propose gitu memang? Mereka request tapi ada salah satu requirement-nya Midas HD. Masuk gitu. Ya. Jadi memang mereka acceptable lah acceptable, ya. Terus? Lalu yang kedua, monitornya mereka bawa sendiri dari Inggris, itu mereka bawa M32C Pak. Langsung ya hand carry. Langsung hand carry, kayaknya mungkin sudah sistem sama itunya DL-nya. Terus untuk Koldiak juga mereka bawa mixer sendiri, FOH mereka bawa M32C, lalu monitornya mereka juga bawa M32C. Enak ya, jadi memang podo lah ya secaranya. Nah, dengan konsep seperti itu rack-nya itu gue nyiapin rack lalu mereka tinggal colok, atau rack-nya juga mereka bawa masing-masing? Rack-nya mereka bawa masing-masing. Jadi saya tinggal nyiapin rumbai aja. Makanya ini rumbai satu untuk prep, satu untuk Koldiak. Atau ini yang prep yang Koldiak. Nah nih netizen ya, kita bisa lihat ya rapinya kerjaan TJM ini, kita bisa lihat colokannya, terus cara pembagiannya, dan sebelum mixer monitor dari si artis itu datang, nih kuncirannya wis siap. Koyo kuncirane juragane gitu. Jadi memang wis sudah siap. Jadi ini satu mixer, nanti ini satu mixer gitu. Betul. Ya? Oke. Untuk IM sistemnya ini kita pakai Sennheiser G4. Ini in-ear monitor menggunakan Sennheiser G4 ya. Nah sisanya mereka juga bawa sendiri. Jadi kita cuma nyiapin 4 untuk si prep aja. Nanti ke timnya Koldiak dan main vokalisnya si prep bawa sendiri dari timnya mereka. Semua wireless atau masih? Semua wireless. Semua wireless mereka bawa sendiri. Apakah menggunakan antena atau misalnya distribution splitter segala gitu untuk pengaturan? Semuanya pakai sirip semua. Terus nanti kita nanti malam baru datang RF engineer dari kita buat cek sinyalnya. Mikrofon sekarang dia pakai apa? Mikrofon itu kita nyiapin Shure UR4D Pak. UR4D ya, satu sistem, cuman barangnya masih di mobil saya, belum saya turun. Tapi nanti bakal setup juga di sini. Di sini benar. Ada berapa channel wireless?
Wireless cuma 4 Pak kita siapin. Oh iya? Yang dari vendor cuma 4. Mereka cuma dari vendor 4, mereka bawa 2, berarti total 6 Pak. Penak menuripmu. Iya cuma sedikit. Ini cuman provide sidik. Bener untuk Cuane oke. Lah ya harus Pak, harus serakah Pak. Nek orang kok cicilane telat. Lah iya bener, harus serakah gitu. Terus Gitu ya. untuk wireless instrumennya pakai Sennheiser biasa Pak, Sennheiser EW series. Oke. Drum semuanya ini dong ya. Biasa ya mic drum. Mic drum kita pakai Bayer hari ini. Wih, Bayer mic TG drum series. TG drum set gitu Ya, TG drum set. Mic kick semuanya pakai Bayer TGD71. Oke. Ya. Nah, konsep prep ini dia pakai multi track bawa sendiri, bawa Ya. gitu ya. Bawa sendiri. Jadi biasanya mereka udah punya tour sistemnya gitu Pak. Jadi kita sudah tinggal cuma nyolok 2 kabel, 3 kabel aja. Nanti mereka yang routing sendiri di dalam racknya Jadi mereka. bukan multi track, jadi LR doang. LR doang betul. Oke. Enak lah ya, karena memang ya mereka tour ya. Mereka tour benar. Ini sorry ya netizen se-Indonesia Raya ini Promedia kesergepen gitu. Kita terlalu rajin, jadi datang lebih awal mixernya rongono gitu. Lah iya benar. Gitu. Tapi nanti intinya ada M32C 2 biji lagi di Ya. sini ya. Dan itu dedicated mereka hand carry bawa Hand carry bawa masing-masing gitu ya. betul. Evan, apalagi yang dimonitor yang boleh di-sharing buat teman-teman netizen se-Indonesia Raya nih? Udah sih Pak kayaknya kalau monitor. Nah, ini yang mesti ditanyain nih. Oh. Kok iso ono nyelonong Yamaha dhewe ini memang request atau memang apa nih? Nah, jadi itu kemarin itu ada beritanya mereka itu ganti tim, Pak. Tim produksinya ganti. Nah, lalu mereka minta backup mixer, tapi saya juga bingung nanti buat apa karena mereka nggak ngomong jelas, tapi backup mixernya minta CL5. Oh. Gitu jadinya. Jadi ini disiapin bener-bener cuman redundant. Redundant backup ya. Wow. Ini jadi zero mistake pokoknya. Iya, Pak, betul. Mereka minta disiapin padahal belum tentu Pak dipakai. belum tentu dipakai, iya. Padahal tetap bayari Zapcon. Oh, ya harus, Pak. Harus bagi-bagi. Betul. Makanya netel dari gereja lagi. Wah, wis. Upahmu besar di surga. Betul, Pak. Oh gitu. Bayangin ini netizen ya. Jadi cuman backup doang ya. Jadi Iya. tapi ya itulah pentingnya ya. Kayak kemarin di konten kita yang sebelumnya di Meyer Sound Panther ya. Itu kalau ngomong backup redundant nggak kaleng-kaleng itu. Redundantnya Galaxy, Ya. redundantnya jalur analog sama digital dari di LMS-nya tuh Galaxy ya satu Kijang Innova lah gitu kira-kira ya. Betul. Plus Luminex switch hub-nya juga backup semuanya. Tapi ya itulah pentingnya sebuah preparation untuk menghasilkan sebuah karya seni yang baik. Ya. Lawang kita siapin backup aja kadang bisa luput gitu. Apalagi kita tidak menyiapkan gitu ya. Ini nilai-nilai yang cukup bagus juga ini buat teman-teman netizen untuk kita menyiapkan seproper mungkin gitu. Pernah ada kenangan atau sesuatu yang terjadi gara-gara backup gitu nggak, Van? Oh, kenapa siapin backup? Iya. Oh iya, pernah, Pak. Iya, Saya pernah acara di Jogja waktu itu. Tiba-tiba DL-nya nggak mau connect sama mixer. DL nggak mau connect sama mixer, begitu DL-nya connect, rumbanya bermasalah. Makanya saya selalu bawa spare, Pak. Oke ya. Kalau nggak ada backup, nggak ada spare, nggak. Jadi tetap penting ya backup itu ya. Iya. Nggak pernah tahu jalannya acara itu Seperti apa? Iya. Apalagi kan kita kaitannya sama listrik kan sekarang di area GBK itu kan udah nggak boleh pakai genset, Pak. Ya. Harus pakai UPS. Oke. Jadi ya mungkin karena UPS itu masih baru atau gimana. Jadi kadang ada trouble yang kadang nggak kebiasa sama kita gitu, Pak. Oh. Nah, jadi ini pasti kita satu bawa backup. berita baru juga ini bagus juga. Memang udah nggak boleh pakai genset ya. Nggak boleh, Pak. Di sini harus pakai UPS. Karena berisik juga mungkin juga polusi juga Polusi gitu mungkin benar ya, karena kan go green gerakannya. Jadi makanya mereka pakai UPS. UPS betul. Kenapa nggak pakai USB aja? Tadinya mau pakai alkalin, Pak. Oke, netizen se-Indonesia Raya, kita akan grebek ada apa di FOH dan di tempat-tempat lainnya. Mari kita pers santennya Evan sampai entek santennya. Capcus. Nah, sekarang saya lagi ada di depan PA sistemnya. Karena ini konten bedah konser. Kita bedah konsernya. Van, jelasin Van.
PA system. Kenapa jumlahnya dan pakai apa? Kita PA system pakai RCF TTL 33A. Ini 13 unit per site, Pak. 13 box ya. Dan ini TTL 33 itu 3 kali 8 inch. 3 kali 8 inch. Ya. Oke. Jadi jadi yang top box yang paling atas itu cover sampai kursi tribun paling atas. Oke, jadi memang sudah diarahkan sesuai kebutuhan semua ya. Betul, iya. Oke, 13 ya. Iya, 13 unit per site. Lalu subwoofernya kita pakai 6 per site. 6 per site. 6 per site. Itu. Betul. Tapi ini RCF subwoofer RCF bukan TTL tapi TJM gitu. Iya, ini RCF tulisannya R kecil lagi, Pak. R kecil. R cili. Iya. Bukan TTL tapi TJM. TJM, gitu. iya. Sampai sini apa, Van? Ini Pak yang PA dulu itu, Pak. Jadi 2 kali 2242 berarti 2 kali 18. 2 kali 18. Iya. Modelnya sing lurus, lurus. Tetap lurus long through. Ke depan gitu. long through. Tapi speakernya ada di belakang. Oke, terus di depan ini atas ini ada front wheel ya tentunya ya. Jadi tadi 13 kiri 13 kanan, front wheelnya total ada 6. Totalnya 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Front wheel 6 pakai TTL 33 juga. Karena TTL 33 itu sudutnya podo kabeh ya. Betul. Gitu, jadi nggak ada yang model 80, 110 betul. Atau apa gitu nggak ya, sama aja ya. Semuanya sama. Oke, seorang Evan TJM waktu men-setup nih dikasih gambar nih tenis indoor gitu. Simulasinya pakai apa nih? Pakai TTL gini. RCF Easy Shape Designer itu, Pak. Dari RCF dari sendiri. RCF ya. Pernah pakai IS atau pakai software? Pakai IS paling kalau pas terakhir yang kemarin di sini pasang J. Oke, pas waktu pakai DNB ya, J-series. J-series itu pakai IS fokus. Oke. Nggak pakai R1 ini nih. Rekap gitu di rekap saya nggak gitu. Punya itunya rekap. Iya. Gratis tinggal download. Masalahnya harus tuku C makanya. Gitu ya. Tapi kalau ini tadi pakai simulasinya si RCF sendiri. Iya. Karena kan connectionnya pakai ArtNet itu kan, Pak. RDNet, sorry. RDNet gitu kan RCF. Nah, selama ini nih pengalamannya Evan nih dengan simulasi dan hasilnya prediction software-nya tuh cukup akurat nggak di RCF? Ya cukup akurat sih, Pak. Cukup ya. Jadi warnanya kita bisa. Iya bisa. Cuman ada beberapa part yang nggak akurat. Misalnya kalau di box ke-7 Pak. Ke-7 itu kan dia kan kena tribun itu, Pak. Tembok tribun itu. Nah kalau di software RCF tuh kadang itunya yang harus kita adjust sedikit. Oke. Jadi misalnya tiltnya di sini 4 derajat sudah cukup, tapi pas dipasang kayak 4 masih kurang deh. Jadi naikin jadi 6 gitu. Masih tetap ada. Jadi tetap harus ada masuk ke menu ngakali.com. Betul, Pak. Ngakali.com turunin dulu. Terus outfill kita pakai RCF HDL 20. Iya, 55. Outfill-nya ternyata ya. Iya, 55, Pak. Jadi 5 kiri, 5 kanan pakainya HDL 20. HDL 20, which is itu 2 kali 10 ya. 2 kali 10, betul. 2 kali 10. Kenapa depannya 3 kali 8 malah kononnya 2 kali 10? Ya kalau di rental namanya kehabisan barang gitu, Pak. Ya, jawaban jujur gitu ya. Kehabisan barang gitu. Duwene kuwi gitu. Duwene kuwi lho, nek kuwi di counter mau ya wis pakai. Alhamdulillah. Gitu. Jadi gitu ya, HDL ya kanan HDL, kiri. Ya. View masih oke ya, jadi ya di sisi kanan kiri mungkin ya rada nggak bisa direct view. Ya. Tapi untung ada LED ya. LED. Cuman kalau kemarin dilihat dari eyesight itu kalau misal kita duduk di tribun kanan kiri sih tetap masih bisa lihat ban sih, Pak. Cuman kalau dari bawah memang kayak nggak kelihatan lihat ke sini kan. Nah, tadi kita udah bahas lightingnya, TJM bahkan udah OEM sendiri, lalu speaker inventorinya apa. LED nih sekarang visual sudah punya sendiri juga apa? Subcon, Pak, sih, Pak. Subcon. Subcon. Kalau bisa serakah kenapa enggak gitu? Ini habis ini mau serakah ya. Subcon. Gitu. Ini hari ini kita pakai Subcon, Pak. Punya nggak sebetulnya? Dikit-dikit gitu? Belum ada, Pak. Tapi memang rencana lah ya. Rencana baru mau untuk punya LED gitu ya. LED yang disiapin ini berapa kali berapa? Tengah 10 kali lewat iklan, Pak. Tampol juga. Ya memang kayak begitu ya. Kita kalau punya temen nggak boleh terlalu dekat karena lama-lama kurang ajar. Jadi nanti kita akan diskusi sama
pemeran pembantu tadi karena memang dia memang pembantu gitu ya. Jadi kita akan todong nanti untuk sesi yang lain gitu ya. Kita tengah pakai 10x5 Pak, P39. P39. 10 Terus meter. yang ini 3 meter kali 4 meter. P39 juga. meter kali 4 meter P39 juga. Satu batch. Oke. Ya, itu Terus nanti kontrol sistem semuanya di semua di depan. FOH Di depan ya, di FOH ya. Oke siap, netizen se-Indonesia Raya. Ada apa gerangan? Kita akan lihat di FOH. Kita akan bedah nggak cuman sama Evan TJM. Nggak kaleng-kaleng nih konten kali ini. Pokoknya kita akan ngulik langsung dari sumbernya supaya kita bisa sharing, berbagi. Bukan kita lebih, nggak ada satupun kita yang ngajari, tapi kita sharing ya. Supaya apa yang kita kerjakan ini siapa tahu jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya di daerah. Oh, gambaran dari sebuah konser itu seperti ini toh. Yuk kita ke FOH. Cus. Midas Konsul, ngapain lu di sini? Biasa Pak, bantu-bantu. Waduh, bantu-bantu. Pemeran pembantu. Iya. Kan kita cuma bantu aja. Gak bisa. Dilalah ini kebetulan ya. Ternyata ini Evan nggak kaleng-kaleng ini persiapan konser prep ini datengin pawang gitu ya. Enggak, bukan sama pawang. sing bau reksone gitu ya. Mboten kula mboten. Netizen se-Indonesia Raya kenalkan Robi. Halo. Ya, kenalan dulu dong. Nama saya Robi Indro Pranoto, saya spesial produk dari Tiga Negeri, spesialis di Midas Konsul. Jadi kalau yang sudah familiar dengan muka saya mungkin sudah pada tahu kali Pak. Kayaknya mukanya memang nempel sama ini produk ya, gitu ya. Gitu ya. Iya. Ini firmware kalau dibuka mukanya Pak Robi. Ini sebetulnya kalau keluar gitu ya langsung di home screen-nya gitu wallpaper-nya Robi. Lah ya. Ya ora. Lebih tepatnya Trimusika. Trimusika Indotama. Midas, gitu. Jadi PT Trimusika Indotama betul Pak Yos. yes. Jadi kita Promedia, kita disupport juga Ya. dari PT Trimusika. Betul. Jadi kalau membutuhkan Midas, membutuhkan baik HD, baik yang M32, please check it out. Pokoknya tinggal hubungi. Ya. Media Innovative Solution, your trusted pro audio partner. Ciami ya, langsung nekok ke pawang ya. Harus Pak, boksu Pak. Boksu. Boksu no. Boksu. Iki boksune. Kalau ngomong apa jemaat. Jemaat ya. Oh, iya. Tadi kan ngobrol nih Rob si Ivan. Nggih. Midas ini keterima sekali gitu ya. Begitu diajuin ke prep juga langsung ACC lah ya. Nggih. Jadi salah satu memang brand dan tipe mixer yang cukup recommended dan diterima gitu ya. Nggih. Van boleh dikulik dong ya. Boleh dong Pak. Preset sudah aman kan ya. Nggih. Kenapa harus Midas HD? Apa kelebihannya, Rob? The floor is yours. Kenapa harus Midas HD? Sebetulnya sudah saatnya Pak Yos. Sudah saatnya Midas yang old school, lebih sekarang lebih punya warna lah, lebih punya muka. Sekarang kan udah nggak mungkin main trackball terus. Iya. Kita harus masuk ke dunia yang era yang memang serba yang pengennya touchscreen, semua simple, mau kemana-mana patchingnya gampang. Karena kan kita dulu sempat dibilang, wah patchingnya susah kalau di Pro Series segini-gini. Ya kita kasih masukan ke prinsipal akhirnya membuat sesuatu inovasi selama kurang lebih 3 tahun. Mereka riset R&D, akhirnya di pandemi 2020 kayaknya sih, dia keluar. Memang sempat nggak booming sih, udah 2 tahun. Cuma karena kan pas ke pandemi gitu. Gitu. Oke. Nah, netizen se-Indonesia Raya nanti dibilangin old school tuh yang apa aja nih di sini ya. Jadi kira-kira apa itu? Protusi. Terus apa lagi itu? Ada Pro One nih. Sampai sudah ada namanya Pro X juga discontinue sekarang. Pro X itu rada gede berarti saya. Nah, segini nih. Itu juga ada discontinue, gantinya sekarang ini. Gitu. Oke, ada apa lagi selain itu? Pro 6 kan ada juga ya? Pro 6, Pro 3, Pro 6, 9 itu sudah lama sebetulnya Pak Yos. Oh, sebelumnya. Sudah lama banget itu, sudah tidak lagi produksi dan discontinue itu sudah lama. Nah, yang baru update ini ya Pro X. Pro X ini sudah discontinue sebelum pandemi malah. Gitu, seperti itu. Jadi wajah barunya ya ini HD96 sekarang malah di IC kemarin di Barcelona Pak Yos jalan itu juga keluar lagi tuh HDR. Itu yang mungkin akan lebih menjawab untuk kebutuhan para engineer artis.
yang pengennya nggak terlalu ribet bawa macam-macam. Tentangable. Nggih. Tentangable. Gitu. Kan kalau sekarang aku dengar dari Advance sekarang hari ini aja ada yang bawa M32C untuk performernya dia kan. Nah, siapa tahu kalau nanti dia mau upgrade dia bisa upgrade ke situ Pak Yos. Gitu. Jadi lebih ibaratnya kita akan jauh lebih luas lagi jangkauannya. Tidak hanya teman-teman rental, tapi teman-teman engineer artis, aku udah pakai ini aja udah aman, tinggal modal kabel Cat 6 tolong bentangin, I/O dipasang, selesai. Gitu. Ini kalau omongannya produk spesialis ini memang dia minumnya Oli. jadi cangkemnya lunyu. Gitu ya. Terus jelas pasti lancar gitu. Sekarang langsung kita amprukin nih. Konfront langsung sebagai user rental company. Kenapa harus milih Midas HD? Kalau saya Pak jujur, yang pertama karena secara teknologi lebih canggih ya Pak dan lebih maju ya Pak ya. Teknologi lebih canggih. Terus yang kedua secara user masih belum banyak di Jakarta. Ya, betul. Gitu. Kan karena saya orang serakah, jadi karena saya bisa jual mahal gitu Pak ya. Nah, ya, itu salah satu ciri orang serakah gitu. Ya harus serakah. Kalau bisa serakah kenapa tidak? Betul Pak. Nah, itu semboyannya Ivan. Iya. Kalau bisa angkuh kenapa harus tidak? Gitu. Sabar. Ngawur. Technically, kalau secara teknis selama ini ketemu dengan riders, artis, baik lokal maupun internasional gitu, problem nggak dengan HD? Waktu di counter gitu. Sampai detik ini sih belum ada Pak. Makanya secara kenapa kok akhirnya memilih HD juga, saya nggak pusing untuk bikin counterannya juga, counter ridersnya gitu. Jadi memudahkan saya juga dalam bekerja counteran gitu. Cengli sih ya, cengli. Jadi namanya juga rental gitu ya. Kalau ngapain invest alat sesuatu yang malah kita sendiri kudu ngecipris gitu untuk meyakinkan usernya gitu ya. Jadi kalau kita bisa provide ya kenapa enggak gitu ya. Betul. Sama satu lagi sekarang kan ada DL yang itu ya Pak, yang 231 itu ya Pak ya. Jadi pengennya rencana nanti satu lagi kita udah nggak perlu pakai analog splitter lagi kan Pak. DL 231 itu kan bisa 2 HD terus gainnya nggak sharing ya? Betul. Jadi di 231 itu kelebihannya Pak Yos, kalau saya boleh share di sini. Siap, monggo. Dia itu dual sample rate dan dual gain. Dual sample rate dan dual gain. Okay. Dan bisa jalan berbeda sample rate berbarengan dan tidak mempengaruhi konfigurasi dari setiap mixernya. Jadi tidak sharing gain, lalu tidak usah clockingnya dipindah-pindah. Jadi itu jauh lebih aman. Clockingnya internal gitu berarti? Oh. Jadi itu sama-sama membuat teman-teman rental nggak pusing lagi masalah clocking. Dan tidak lagi pusing lagi masalah sharing gain. Gitu. Tapi apakah tetap istilahnya kalau komputer primary sama slave-nya kayak begitu, mana yang jadi main gitu? Nah itu nggak ada Pak. Enggak. Enggak ya? Nggak ada. Nah ini bagus nih, netizen se-Indonesia Raya kita bisa belajar gitu. Nah, aplikasinya di mana kalau kita bisa lihat dari view-nya? Waktu misalnya tadi DL231 ya. Kita bisa lihat di patching. Kita buka lognya kalau kita mau add device yang 231. Nah ini dia 24 in 24 out. Jadi outputnya sendiri kalau kita ingin merubah mau jadi splitter pun jadi bisa. Misal kita ketemu another console atau merek atau brand lain, kita butuh split. Split ini bisa langsung dari DL-nya. Wah, itu penjelmaan dari DL431 terdahulu. Makanya inputnya dia kenapa hanya 24 dan outnya hanya 24 agar dia bisa direct out langsung. Dan ini independen. Seperti itu. Jadi dia udah memikirkan someday, next day, atau kapanpun Anda tidak lagi perlu namanya analog splitter. Apakah sudah ready itu DL231? Sudah dari tahun 2000, Pak. Jadi intinya itu justru yang lama ya. Sudah yang lama. Rack yang lama. Dan itu sudah terbukti ketangguhannya dan sudah banyak rilisnya dan jarang rusak. Ya. Itu yang harus terpenting dan jarang rusak. Nah, perlu dijelasin nih ke netizen se-Indonesia Raya, rak-raknya itu bisa pakai rak apa aja? Nah, Midas HD. Bener, raknya itu bisa pakai apa aja sih? Raknya itu sebetulnya adalah raknya Pro Series, Pak Yos. Semua rak Pro Series bisa connect. Iya. Konsepnya Midas itu tidak pernah mau meninggalkan customernya. Contoh, kita ngomong masalah Pro X. Kenapa Pro X itu kok bentuknya sama?
seperti kayak 369 Pro 3 699. Jadi dia udah mempersiapkan upgrade kit namanya. Jadi dulu kalau Pro 3 mau jadi Pro X ya bisa. Nah sekarang gimana Midas itu juga tidak meninggalkan customernya hanya upgrade surface-nya. Raknya nggak usah, raknya nggak usah dipusingin. Pakai rak yang lama bisa. Netizen perlu tahu nih sebetulnya kalau dulu itu kan orang selalu sebetulnya prosesornya di mana? Orang kalau digital mixer ini kan main prosesornya di surface atau di rack gitu. Nah, sebetulnya surface Pak Yos. Jadi ininya di surface, ya. Saya langsung bisa jawab itu langsung di surface. Jadi kalau Midas konsepnya stage rack itu sebetulnya cuman I/O aja, I/O, input dan output. Betul gitu sekali. Ya. Betul sekali. Isinya cuman ya ADC DAC lah ya, gitu ya. Jadi di sini main prosesornya. Jadi memang banyak pertanyaan itu betul Pak Yos bahwa I/O itu bisa nggak aku punya I/O-nya 153, 251, terus ada 151. Saya bilang tetap masih bisa dipergunakan. Yang penting tidak boleh DL32 karena itu DL-nya M series dan X series. Gitu dan juga Wing series. Kalau HD series ya temannya ya Pro series. Nah, gitu. Evan nih dalam konser yang disiapin ini karena ini beser bedah konser. Asik. Mixernya pakai Midas HD, raknya nganggo apa? Kita pakai DL251-nya 1, DL251 sama 153-nya 1. 153-nya 1. Terbukti kan? Denisa Connect gitu ya. Langsung gitu ya. Ini DL 153. Ini sebetulnya rack yang kecil ya untuk di surface gitu ya. Sebetulnya juga bisa buat di stage juga bisa dipakai. Dulu rack kecil-kecil ini kan dipergunakan untuk fixed installation atau mungkin butuh onboard tambahan, itu bisa. Aplikasinya begitu sebetulnya. Sebelum ke Midas HD, wis nganggo Midas berapa tahun, Van? Berarti sudah 2013. Emang wis suwi lah ya. 11 tahun, Pak. Apa aja yang TCM sudah punya pengalaman sama Midas yang udah pernah? Midas tuh yang M32 jelas ya. Mixer sejuta umat. M32 jelas sama Protusi. Protusi pernah. Kalau racknya? Racknya masih 251 Pak kita pakai. Dari dulu 251. Iya itu salah satu alasan juga yang Pak Robi bilang kenapa tetap milih Midas karena racknya itu nggak perlu gonta-ganti. Terus. Bener. Dan surprise-nya lagi Pak Yos, kalau saya boleh informasikan, racknya Pro Series juga bisa dipakai buat M Series. Racknya Pro Series bisa dipakai di M Series. Yes. Iya, meskipun itu kurang ajar, racknya lebih mahal gitu. Tapi beberapa teman-teman di Jakarta terutama, contoh kayak misalkan mixernya Wing ya kan, Wing itu kan 48 kHz. Itu rata-rata semua sekarang pakai I/O-nya punyanya Pro Series. Wow. Jadi mereka pengen ada satu color yang berbeda katanya. Itu di Jakarta ada, di Surabaya juga ada, dan baru yang ngulik dari teman-teman Jawa Timur sebetulnya. Itu jago-jago ngulik tuh mereka. Jadi memang Midas itu sebetulnya untuk masalah fleksibel ya cukup fleksibel. Itu saya melihatnya seperti itu. Ini bukan karena saya produk spesialis, enggak. Cuma karena memang berdasarkan pengalaman Pak Yos. Iya dong. Gitu. Dan nama Midas is Midas. Mau dari kapanpun orang tahu awareness-nya Midas gitu ya. Jadi memang secara brand awareness memang sudah kuat. Apalagi sekarang dinaungi sama grup yang cukup kuat ya secara fabrikasi. Sehingga range produknya jadi lebih lebar dan lebih ngomong fair acceptable sebetulnya. Ini kan dulu zaman Midas analog lu sopo sing meh beli coba ya. Dulu kan kayak ngeleyang mahal banget dulu. Itu kalau pakai Excel terus sampai nginjet gitu. Nama Heritage ini kan sebenarnya ngelanjutin dulu itu ya Heritage M3000 gitu-gitu dulu. Ya analognya Iya itu saya inget banget itu kalau mau nganugin apalagi saya gitu udah pendek kecil pelipel hidup lagi gitu. Melayu nang ngarep sih kayak langsung. Dari belakang. Dari belakang ya. Atau kalau enggak anje-anje dinglek dhuwur gitu. Kayak di time zone itu Pak. Gitu ya. Nah, Van, mumpung ono produk spesialis ini tinggal diomelin aja kalau pernah ngalami kendala atau apa yang terjadi sama Midas
Enggak selama sih. ini? Saya mixer yang belum pernah ada kendala memang pakai Midas saja, Pak. Jangan karena di depan Robin. Iya, saya juga bingung kalau orang-orang bilang trackball and Pro 2C pada rusak. Trackball saya lu nggak pernah rusak, Pak. Ya. Itu mungkin sering rusak karena sering ngupil, Pak. Habis itu lah gitu. Iya. Seret gitu. Mungkin karena belum lunas. Trackball saya itu nggak pernah trouble Pro 2C itu. Loh, bagus. Sampai selesai. Berarti maintenance-nya bagus. Iya. Nah, ini perlu di-sharing ini. Apa maintenance yang dilakukan sehingga nggak sering rusak? Biasanya Kebiasaan ini sih, Pak, dilarang merokok di depan mixer itu. Nah, Itu sih. itu salah satu yang baik. Itu salah satu yang baik. itu penyakit ya dari dulu ya engineer kalau boleh sharing ya, karena asap rokok itu kan kalau masuk ke fader sela-sela kayak gini tuh lama-lama lengket Ya. Ya. dan itu jadi bikin nyinyit gitu ya di fadernya, itu jadi bikin gampang lengket ya. Kalau kita bisa proper, kalau kita menghargai perkara yang kecil, kita nanti dipercaya perkara-perkara yang besar. Ini gitu kan. benar, Event-event yang besar. Ini yang Kalau Bapak yang sepele-sepele itu kita nggak concern. siap boksu. Nah itu sekarang produk spesial sering ketemu kan yang kayak gitu kan. Betul. Efeknya apa biasanya sering terjadi? Efeknya adalah biasanya kalau yang terjadi ya pasti ada kerusakan di bagian part fader ataupun potensio, biasanya seperti itu. Nah tips saya juga agak tambahan sedikit. Kalau kita selesai pakai ya, tipsnya adalah selesai pakai setiap mixer apapun itu jenisnya, itu lebih baik jangan langsung ditutup, jangan buru-buru ditutup, biarkan dia sirkulasinya berkembang dulu, ya kan, biar dia panasnya hilang dulu, baru ditutup. Jadi ini yang terakhir. Lalu kalau kita udah sampai di gudang, jangan mixer itu juga langsung ditaruh, tapi biarkan dia terbuka, cari tempat yang aman, terbuka. Beda dengan speaker, treatment speaker dan treatment power. Jadi kalau treatment mixer yang setahu saya yang saya diajarin sama mereka itu, buli-buli itu kalau setiap kali sudahnya masuk venue ada tempatnya dibuka, itu pasti jauh lebih awet. Gitu. Jadi banyak orang yang nggak pernah tahu kalau udah selesai buru-buru tutup, dari buru tutup masuk ke gudang udah selesai baru dibuka nanti biasanya timbul masalahnya, waduh mixer saya blank, mixer saya nggak nyala. Nah itu nanti yang jadi masalah biasanya. Apalagi preparingnya mepet, biasanya kan itu bermasalah. Jadi kalau saran saya, tipsnya adalah selesai pakai, diamin dulu, kita urus yang lain, PA dan sebagainya. Ini yang terakhir, tutup sampai di gudang, cari tempat dibuka. Itu yang benar. Itu tips and trick langsung dari produk spesialis Midas Console gitu ya. Nah, nanti buat teman-teman netizen se-Indonesia Raya yang punya pertanyaan, yang punya hal yang ganjel tentang Midas, boleh tulis di kolom komen. Nanti boleh tolong bantu dong Robi ya, nanti bantu jawab. Kalau misalnya pertanyaannya sewone piro, sing jawab Ivan gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau sing tanya harganya piro, jangan lupa tanya Pak Yosua. Nah, ya betul. Karena Promedia menjual Midas, seluruh brand Midas. Wah, dan mendapat full support dari kami. Itu yang benar. Itu makanya kita itu yang benar. Itu yang benar. Yang salah gimana, Pak? Oh, yang salah. Kalau yang salah mungkin bukan kapasitas saya. Oh, gitu ya. Rasa mancing-mancing. Tapi memang ya netizen se-Indonesia Raya, kita itu perlu waktu kita investasi, kita tentu mikirin after sales-nya seperti apa. Itu kalau kita servisnya kita apa-apa ganti modul, apa-apa ganti blok, apa-apa langsung diketok mahal. Ya lama-lama orang takut untuk investasi gitu ya. Nah, yang saya dengar Midas itu justru setahu saya yang dikenal seperti murah gitu. Betul nggak, Rob? Ya memang murah, Pak. Gitu ya? Ya memang murah. Fader segala gitu-gitu. Ya memang murah. Karena kita nggak kalau di Trimusika kita nggak ngambil margin untuk servis sebetulnya. Itu baru benar. Jadi Trimusika ndak golek duit dari jualan spare part, tapi bagian dari support, after sale support. Ya kalau kita ngomong aftermarket lah Pak. Aftermarket. Iya, kalau kita ngomong aftermarket. Jadi di mana sebelum market sudah terbuat, kita tinggal memfollow up-nya seperti apa dan kebutuhan market tuh apa sih gitu. Misalkan kebutuhan market kayak kemarin di Bandung itu ada kebutuhan dari satu komunitas yang katanya HD sudah banyak, tapi kami knowledge-nya kurang. Kami mohon dibekali.
Ya akhirnya ada sekitar 100 orang, ini baru gelombang pertama, ada 50 orang dibagi 2 gelombang, mereka minta dibekali ini. Jadi someday ketemu mixer ini dimanapun mereka bertugas, mereka nggak lagi pusing. Jadi, dan responnya bagus ya kemarin katanya ya? Ya alhamdulillah puji Tuhan banyak direspon dengan baik dan banyak permintaan dari kota-kota lain. Gitu ya? Waduh, mantap gitu. Emang kelewatan itu Pak Ishak itu nggak ngundang Promedia, padahal mestinya digerebek sama Promedia itu ya. Nanti kita akan gerebek di event berikutnya. Betul. Awas ya Pak Ishak ya. Nah, oke. After sales itu penting buat sisi vendor nih, buat sisi rental yang invest gitu. Seberapa penting after sales market? Kan sampai mesti mikir BEP, mesti mikir itu pengalaman ini, Evan? Pengalaman Midas, Pak. Ya. Ya, after sales itu kalau menurut saya paling penting, Pak, kalau beli barang. Ya. Nomor satu kita milih produk itu yang dipikirin adalah after sales. Nah, kalau selama ini pakai Midas, ya itu saya bilang Midas saya nggak pernah ada masalah, Pak. Jadinya ya nggak pernah servis juga. Gitu ya? Iya. Termasuk DL-nya, ya mixernya, ya semuanya tuh kita nggak ya cukup durable lah dan lumayan. Inventory digital mixer punya apa aja sekarang? Midas stok, Pak. Serius? Allen Head, Digico, Yamaha? Nggak pakai, Pak. Nggak mau. Iya. Midas stok? Midas stok, saya nggak mau yang lain. Luar biawa. Memang luar biawa. Memang pantesan itu Midas jadi mixer sejuta umat gitu ya. Iya. Midas stok, Pak. Oke. Closing statement sekarang. Apa fitur-fitur yang bisa diandalkan dari heritage Midas HD ini buat netizen se-Indonesia Raya? Singkat, jelas, padat. Pak Robi silakan. Fitur-fiturnya sebetulnya banyak, Pak Yos. Ada Mancino di mana kita bisa melakukan apa namanya? Apa tadi? Mancino. Misalkan kita mau send ke dalam sebuah apa namanya output gitu dari beberapa channel ataupun ke beberapa channel, itu tinggal touch gini. Ini udah langsung kirim semua. Oh, ini salah satu yang terbaik menurut saya. Interaktif banget loh. Ya. Ini kalau nggak punya memori atau kapasitas yang memadai, nge-lag ini. Iya. Mandek gitu ini. Dan gitu ini juga hebatnya dia juga multi touch sih sebetulnya. Jadi ini multi touch-nya lumayan bergila ya. Maksudnya bukan luar biasa lah gitu. Jadi bukan berarti satu di touch, yang lain sudah nggak lagi gitu ya. Biasanya kalau saya diajarin sama prinsipal dulu, coba kamu bekerja itu jangan menggunakan satu tangan saja, tapi gunakanlah dua jari karena dia sudah multi touch. Dua tangan maksudnya dengan dua jari gini. Nah itu sebetulnya implementasinya dia udah persiapan itu ke HDR. Implementasinya ke sana sebetulnya karena HDR kan tanpa external fader. Dia tuh memang udah multitask di situ. Mancino. Apalagi fitur yang nggak terlalu pasaran dan tidak ada di konsol yang lain? Yang sebetulnya peremajaan dari proses yang menyenangkan adalah kita insert di input dan di outputnya tidak lagi pusing. Kita tinggal panggil, ambil yang kita mau, misalkan apapun dia, misalkan ini. Dia langsung keluar di sini. Di zamannya Pro Series itu perlu insert send, insert return. Itu yang memakan waktu yang cukup lama. Dan itu dan mempunyai keterbatasan rack. Sekarang rack kita itu punya 24 rack. Ya. Lalu kita punya yang namanya dynamic pool, multi band EQ. 128 slot. 128 slot. Iya. Dan tidak memakan efek premiumnya dia sendiri. Wow. Jadi banyak fitur yang mesti digali. Lalu di zaman dulu mungkin ini melirik punyanya Digico. Kalau di Digico itu kan kita bisa custom layer. Nah di sini juga udah bisa custom layer. Jadi sebetulnya R&D-nya mereka kalau kita ngobrol sama mereka dulu mereka ngebelah PM10 sama SD7. Itu sebetulnya berangkatnya mereka dari situ. Jadi ini blasteran antara PM10 sama SD7, mana Midas HD gitu ya. Seperti itu. Tapi
tetap dipakai workflow-nya workflow Pro Series. Ya. Agar saat kita dari pengguna Pro Series masuk ke HD, dia tidak ada yang namanya kikuk atau ada kaku atau bingung. Nah, di situ Ya. maksudnya seperti itu. Oke, tahan dulu Robi, supaya nggak semuanya. Nanti kita akan bikin sesi khusus. Nanti mohon izin dari Trimusika, kita akan kulik, kita akan bedah di podcast studionya Promedia. Setuju, Boleh? setuju. Setuju katakan amin? Amin. Saiki gini, Van. Skala 1 sampai 100. Hmm. Semua kemampuan yang ada di Midas itu kira-kira TJM sudah berapa persen? Yang mungkin yang kita tahu masih Maksimalkan. masih 70 kali ya Pak Itu ya. ya. Iya, makanya besok Senin Pak Robi saya undang ke gudang untuk ngulik bareng-bareng. Nah ini, never stop learning. Itu kunci nih. Untuk kita bisa maju, berkembang lebih lagi. Iya. Jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Nah ini Midas HD. Sedikit dijelasin apa yang ada di FOH, Van. Nih, Van. Monggo, Van. Apa wae sing dibawa di FOH selain HD, terus tadi DL153 ya. Ya, Devo paling yang sekarang dipasang lagi mixer audio pakai HD, lalu mixer lighting kita pakai Grandma 3 full size. Grandma 3. Ya, Grandma 3 full Punya size. TJM sendiri. Amin, Pak. Alhamdulillah. Amin, Pak. Terus prosesor LED sama komputer VJ, visual jockey. Ya. Sementara itu. Nah, nanti yang ini untuk mixernya mereka, audionya mereka. Oh, ini disiapkan tempat untuk Mixer audionya mereka. Iya. yang dari Prep atau Yang dari Cordial? Prep dan Koldiak. Oh, buat sendiri. Yang M32. Oh, tadi? sorry, ini buat Koldiak berarti, Pak. Oh, buat Cordial. Ya, buat Oke. Koldiak. Dan semua ini AVL, audio, visual lighting semuanya handle by Trijaya Mandiri gitu ya, Iya. TJM ya. Aman ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya, ini segmen BSR, bedah konser Prep. Yang saya aja juga baru dengerin lagunya tadi menuju ke tenis indoor Senayan. Iya. Baru tahu kalau itu lagunya Prep. Seneng banget kita bisa bedah. Terima kasih Iya, Evan buat makasih, waktunya, buat kesempatannya untuk kita boleh ngoprak-oprek. Pak Robi, thank you banget. sama-sama, Pak. Terima kasih sekali Terus sudah suwun. berbagi tentang Midas, dan ini baru teaser. Ini baru preliminary. Nggih. Nanti kita akan bedah ngulik lebih lagi supaya netizen se-Indonesia Raya bisa belajar lebih banyak khususnya tentang produk Midas. Nggak ada satupun kita yang ngajari menggurui, nggak ada satupun kita yang lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Satu yang penting untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Jadi jangan lupa terus ikuti konten Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sekarang segmen BSR, ada juga berani belajar audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangannya mana? Teater Sound ID. Wah, ini yang dari tadi nutupi dan selalu peran pembantu wirawiri. Itulah kalau punya teman jangan terlalu deket, lama-lama kurang ajar. Apa kabar, Bay? Set, alhamdulillah. Ini dia. Bayu Wicaksana yang sama sekali tidak wicaksana sama sekali. Baik. Ngomong-ngomong, nanti lu yang mengawal konser besok atau gimana? Enggak, saya cuma ngewarnain ini. Ini tadinya nggak berwarna soalnya, Pak. Jadi saya clearin sendiri satu-satu Pantesan. gitu. Ya ini akibat Bang Toyib karena sudah lama nggak ketemu anak, jadi di sini dia yang mewarnai gitu, dikirim ke anak gitu biasanya. Jadi apa job desk lu di sini, Bay? Nemenin Evan. Diceburin sama Evan. Tujuannya intinya itu udah. Gitu ya, sehingga kamu terjerembab di konser Prep ini gitu ya. So what you prepare for Prep? Jadi ya kita siapin apa yang perlu disiapin, Pak. Contohnya? Backline. Backline Checklist, system. bengek gitu, lu yang bikinin atau Ya. gimana? Dibantulah sama tim dari TJM gitu. Kita tinggal pas onsite, oh ini outfieldnya kurang kurang nekuk dikit apa segala macam, double check lagi di Jadi lebih lapangan. ke sistem engineer pokoknya ya, Bayu. Betul. Jadi Bayu Wicaksana di konser Prep ini as a system designer, sistem engineer yang mempersiapkan gitu. Apa sih sebetulnya yang dikerjakan seorang sistem designer dari sebuah konser? Nyetelin pink noise gede-gede, udah itu aja. Talent Pink Noise.
Lu yang setupin simulasinya juga nggak baik kemarin? Enggak ya? Enggak. Jadi karena pakai Windows Pak, saya nggak punya Windows. Paralel desktop dong. Gimana? Oke, sekarang kita ngobrol tentang SOP dari jalannya dan bagaimana sistem kerja dari seorang sistem designer. Artis nih ngirim riders, gitu ya. Misalnya terus counter dulu nih. Counter dulu. Apa sampai titik satu klop? Sampai satu titik semuanya oke. Ya. Gitu. Setelah oke? Setelah oke ya kita setnya desain speaker sesuai dengan venue-nya, coverage-nya mau seberapa, penontonnya mau berapa banyak, di area mana aja, setelah masuk ke simulasi. Kalau simulasi tergantung juga, ada beberapa artis yang mereka minta simulasinya. Gitu. Ada yang mereka yang penting cincai lah, terserah lu. Gitu. Ada yang minta, kalau minta kita kasih hasil simulasinya. Ada ketemu apa. Yang rewill juga gitu nggak, Bel? Sebelum ini udah, waduh. Ada gitu. Ada sempet tektokan tektokan hasil simulasinya, mereka ngasihin lagi, kita adjust simulasinya, terus kita cross check di sini. Oke apa enggak? Kalau oke, udah kita pakai simulasinya dari dia. Gitu. Nah, Bayu ini kan salah satu yang nggak cuman audio doang gitu, sampai semuanya dia harus ini. Konteks ini semuanya juga sampai audio visual. aja. Ini audio aja. Tapi kan sebenarnya knowledge untuk visual dan sedikit lighting. Kadang-kadang kita harus bagi-bagi kerjaan Pak sama yang lain. Iya, ya karena kamu alirannya rada beda sama Evan gitu kan. Kalau Evan kalau bisa serakah kenapa tidak gitu. Makanya mumet dia. Ya itu resiko orang serakah gitu ya. Oke, tadi counter sudah deal oke. Sekarang pas eksekusinya. So, pas eksekusi ya begitu sampai tentunya kita cek lagi on site. Antara simulasi dengan real conditionnya oke atau enggak gitu. Kalau udah aman ya udah pasang speaker, adjust tinggi speaker, display, terus aim apa segala macam. Dah baru habis itu kita set sistem semuanya. Habis itu baru tinggal tuning. Misalnya H-1 atau H-2 gitu, apakah dari PIC dari band gitu misalnya dia datang lalu ngecek gitu? Tergantung. Kalau ada tim advance-nya mereka bisa kayak gitu. Tapi kalau mereka datangnya bareng sama artis ya udah hari H aja biasanya. Mereka cek apa segala macam yang. Untuk konteks besok nih dalam konser prep gitu ya, mereka bawa sound engineer sendiri juga? Bawa. Jadi sudah ada, jadi kamu tinggal menjembatani aja gitu ya. Nah dalam proses menjembatani ini nih pernah ngalami sesuatu yang pas di event langsung gitu tuh? So far sih aman-aman aja ya. Gitu ya. Hammer Sonic segala kemarin juga enggak, kebetulan kan? Saya enggak di Hammer Sonic. Saya di sebelahnya. Iya. ABC. Kemarin konser Korea ya? Ini festival Sarangheo Indonesia. Sarangheo. Saya jadi sobat K-pop sekarang. Kelihatan kan centilnya. Full house ya kemarin ya? Ya rame lah. Gila sih kemarin hari Sabtu ya berarti ya. Sabtunya. Gila itu di mana-mana. Ya di Ancol sendiri ada 2 event kan. Ancol eventnya gede, tumpuk langsung blek jadi satu. Saya di ballroom ada. Ya, Jakarta tuh minggu lalu tuh ada 7 apa 8 acara gede gitu. Lumayan gede. Yang susah cari barang sama cari orang itu Pak. Nah kan, ini sebetulnya opportunity bahwa sebetulnya demand-nya gede sebetulnya, supply-nya yang kurang malahan loh. Jadi ayo netizen se-Indonesia masih punya chance yang cukup lebar untuk industri pro audio ini dikembangbiakkan. Betul. Iya, betul. Jadi terbukti kok sebetulnya supply masih lebih tinggi loh ya. Iya. Kadang-kadang sampai kurang barang. Demand-nya lebih tinggi daripada demand-nya lebih tinggi, iya. So, talking about industry, what do you think, Bay? In the near future sebetulnya kan we are on the right track, right? Ya, menarik sih dengan ya setelah pemilu terus puasa nih kan, puasa Lebaran, nih ngegasnya sih balik lagi kayak habis pandemi nih, gitu curiganya nih. Rebound too fast gitu ya. Kemarin kan sempat setelah pandemi sampai, takut pandemi datang lagi gitu kan, karena crowdnya betul-betul heboh, lalu ketahan. Pemilu kemarin. Pemilu kan juga masih ini kan, nih ada apa namanya satu round atau putaran kedua gimana apa segala macam mereka masih, tapi begitu udah satu putaran gaskan langsung. Habis Lebaran gas lagi udah. Rame banget. Jadi ini ayo para investor, para engineer, investor penting. Gitu.
masih ada peluang, masih ada kesempatan dan menjanjikan. Wah, semenjanjikan apa, Bay? What do you think buat the industry? Wah, kalau kita ngomong 5 tahun ya, bisa jadi ya sekarang mungkin Malaysia dengan kita bisa dibilang secara industri musiknya sendiri lebih jauh menang kita lah. Ya. Tapi dari sisi production apa segala macam bisa dibilang hampir mirip. Bukan nggak mungkin 5 tahun ke depan kita bisa lebih unggul lagi gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau Singapura ya mungkin kita lumayan agak di belakang, tapi bukan nggak mungkin sama karena intinya kita punya industri kita musiknya. Ya. Yang jadi apa namanya? Yang jadi kekuatan di kita tuh industri musiknya gitu. Nah, industri penyokong musiknya ini kan yang harus dikejar juga gitu. Dan bagusnya gini ya, industri musik kita itu bukan hanya kita mengimport musik, datengin international artis, tapi memproduksi musiknya luar biasa. Kita udah ekspor kok kalau musik kok. Kalau musik kayak di KL, di ZEP tuh kan mungkin 90% artis yang main sana artis Indonesia gitu. Itu dia. Jadi sebetulnya kita nggak kaleng-kaleng, kita nggak kalah secara industrinya itu. Betul, gitu ya. betul. Closing statement dari seorang Bayu Wicaksana about our industry. Terus maju. Peace. Lu ngomong apa sih? Oke, netizen se-Indonesia Raya, tadi kita ngobrol nggak penting dengan Bayu yang tidak wicaksana. Jadi sebegitu besarnya sebetulnya opportunity in this industry. Jadi yuk kita sama-sama maju, lebih baik kolaborasi daripada berkompetisi, lebih baik sinergi bergandengan tangan karena kemajuan pro audio industri di Indonesia tergantung dari kita-kita para pelaku industrinya. Siapa lagi yang menjaga industrinya kalau bukan kita sendiri. Betul. So, maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Mayor. Oke, sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Matur sembah nuwun TCM buat Trimusika supportnya. Nanti kita akan kulik lebih lagi, kita akan bedah lebih lagi. Salam buat netizen se-Indonesia Raya, maju terus dan jangan pernah berhenti belajar seperti petuah yang rada normal dari Pak Evan TCM. See you, sama-sama kita ngomong peace. Pro Media, we serve you better.